Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Teman-teman, kembali masuk ke dalam general reading, pembacaan umum untuk semua yang nonton. Jadi, ya, kalian nonton dari awal hingga akhir supaya kalian tahu apakah memang bacaan ini memang untuk kalian atau bukan. Kalau memang bukan, jangan dipaksakan. Mungkin bacaan kali ini memang bukan untuk kalian tapi untuk orang lain yang juga nonton video ini, ya. Sekali lagi karena ini general. Energinya bisa terbolak-balik atau vice versa. Nanti kita mau lihat sebelah sini itu energi kalian, sebelah sini adalah energi seseorang yang kalian pikirkan. Begitu pula bisa vice versa terbolak-balik, kalian yang di sini, orang yang kalian pikirkan di sini. Kalau memang bukan keduanya, berarti bacaan kali ini mungkin untuk orang lain ya, bukan untuk kalian. Jadi jangan halu, jangan overthinking, apalagi baper ya dan kegeeran bahwa ini adalah bacaan untuk kalian. Kalian harus tonton dari awal hingga akhir. Terima kasih yang sudah subscribe, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe. Kita mulai untuk melihat energi kalian terlebih dahulu sebelah sini, oke? Kita lihat energi kalian. Sekali lagi ini adalah general, belum tentu memang untuk kalian. Kalau memang ceritanya nggak sama, kalian jangan memaksakan, berarti kali ini memang bukan untuk kalian. Lu ketumpuk-tumpuk, bentar. Waduh, kalian adalah sosok feminin ya, tidak selalu perempuan, bisa laki-laki ya, karena tarot tidak mengenal gender tapi mengenal energi. Tarot membaca energi ya teman-teman ya, membaca energi. Bisa benar, bisa tidak, karena hanya membaca energi. Tarot tidak menarik seseorang supaya cinta sama kita, terus meluluskan apa yang kita inginkan, nggak ada yang seperti itu. Jadi kalian harus bijak, harus realistis dan logis dalam menonton tarot ya. Saya membacakan apa adanya, kalian nggak usah sakit hati kalau memang bacaan kali ini bukan untuk kalian. Saya lebih kepada berbagi energi positif, sharing, banyak omong daripada baca kartu tapi artinya kemana-mana ya, nggak jelas. Oke, di sini Queen of Cups itu adalah sosok atau energi orang-orang yang penuh kasih, penuh empati. Ya, penuh kasih, penuh empati, tapi ya sedikit baperan. Ya, nggak laki nggak perempuan. Ya, bisa laki-laki, bisa perempuan. Lanjut ya. Oke. Kalian itu penuh kasih, tapi kok sering berada dalam satu konflik. Berada dalam satu konflik. Kadang-kadang kalian orang penuh kasih, sehingga sering konflik batin antara kalian ingin mengasihi atau mengasihi atau menuruti kayak pembelaan diri atau apa gitu ya. Pembelaan diri, pembenaran diri, tapi kalau aku melakukan itu, rame, bikin orang lain nanti sedih, mending saya diam. Banyak yang seperti itu ya. Karena kalian itu lebih, saya lihat kadang-kadang terlalu memikirkan perasaan orang lain ya. Itu sih bagus ya, bagus. Loh, kalian banyak disakitin ya. Banyak disakitin, saya lihat di sini. Oke, banyak disakitin, kemudian kalian itu lebih banyak kalau ada yang jelek sama kalian, yang berbuat nggak baik sama kalian, kalian lebih baik melihat dari jauh ya, melihat dari jauh seberapa sih gitu, tapi tidak mengkonfrontir gitu ya. Kemudian saya lihat ini banyak yang nggak suka sama kalian. Ya, banyak yang nggak suka sama kalian. Kalian ini banyak cobaan teman-teman, banyak cobaan.
banyak mendemnya ya, banyak mendemnya. Banyak memendam mungkin kemarahan, tapi kalian tahan demi orang-orang yang kalian kasihi, seperti itu. Oke, apakah ini kalian atau bukan? Kalau bukan, coba kita lihat sebelahnya ya. Apakah yang ini justru kalian? Kalau memang ini pun juga bukan kalian, berarti bacaan kali ini memang bukan untuk kalian. Gak gitu Bunda ceritanya. Saya akan jawab, ya nggak gitu, memang ini ceritanya. Ini tapi bukan buat kamu. Gitu ya, paham nggak? Kecuali personal reading. Kalau personal reading beda. Memang untuk kalian sendiri, bukan rame-rame kayak gini. Oke, lanjut. Oke. Di sini adalah sosok seseorang yang energinya itu terkungkung oleh sesuatu. Coba kita lihat terkungkung oleh apa? Terkungkung oleh pernah ditinggalkan dan pernah dalam kondisi yang terpuruk. Ya, sangat terpuruk. Mungkin saat ini sedang sangat sedih, terpuruk, kehilangan ya. Seakan-akan kalau dibilang sesuatu yang pernah terjadi ya, itu sulit untuk bisa hilang ya, melekat. Tentang satu keharmonisan, menginginkan keharmonisan tapi kayak takut-takut masih sedang berjuang ya. Sedang berjuang untuk meninggalkan hal-hal yang sifatnya sudah nggak enak ya, yang mengungkung kayak ingatan-ingatan tapi masih belum bisa gitu. Oke. Itu ya. Kemudian di sini saya melihatnya hubungan kalian. Coba saya ambil satu kartu aja. Hubungannya tentang apa? Di sini saya melihatnya kayaknya sebuah perasaan-perasaan yang apa ya? Yang sudah berlalu sebenarnya kalau nggak diulangin lagi, it's okay, nggak apa-apa ya. Boleh, oke kalau kita memulai sesuatu yang baru ya. Ada yang pernah meninggalkan, pernah bersedih, tapi sebenarnya masih di sini saya merasakan ada energi masih bisa kalau seandainya diusahakan untuk kembali bersama atau kembali baikan ya. Walaupun di sini sakit hatinya banget ya. Di sini merasa kehilangan banget. Gitu. Oke. Coba. Kalau ini energi kalian berdua, kalian dan seseorang yang kalian pikirkan ya, kita lihat ya untuk zodiaknya. Yang paling sedikit ya, yang paling sedikit itu adalah Capricorn, Virgo, Taurus ya. Ini zodiak dari Sun. Saya tidak membacakan zodiak dari Moon, zodiak dari Rising atau zodiak dari yang lainnya. Saya hanya melihat zodiak dari Sun-nya saja ya. Sun itu apa? Ya Sun itu ya zodiak. Jangan dibaca Sun-nya aja Bunda, bacakan zodiaknya. Ya Sun itu ya zodiak gitu loh. Zodiak dari Sun, zodiak dari Moon gitu loh ya. Kemudian itu hanya tambahan ya, zodiak ini hanya tambahan. Bisa kebetulan saja energinya ya. Kalau pingin, karena ini general ya sangat luas sekali. Kemudian yang banyak juga di sini adalah Leo, Aries, Sagittarius dan Gemini, Libra ada, Gemini, Libra, Aquarius. Yang paling banyak adalah Leo, Aries, Sagittarius. Jadi ada semua ya. Cuman saya membacanya lebih kuat mana? Yang paling kuat adalah Cancer, Pisces, Scorpio. Bukan berarti semuanya zodiaknya harus itu, bukan. Karena zodiak di Sun ya belum tentu sama dengan zodiak di Moon, di Rising, di Venus dan di yang lainnya. Ya, kita nggak membahas soal zodiak, tidak membahas soal astrologi yang detail. Saya hanya membaca tarot. Saya menambahkan zodiak dari Sun-nya saja. Seperti itu, oke? Kita lanjut untuk melihat tambahan juga. Inisial, bisa inisial dia, inisial kalian, atau inisial apapun di antara kalian berdua, oke?
Udah cukup. Berisik bunda. Ya kalau nggak suka nggak usah ditonton. Oke, DY. Z. E. L. X. V. W. Z lagi. Z-nya double. X-nya juga double. Ada yang sudah mantan, yang sedang memikirkan mantan atau seseorang yang kenalnya di online tanpa tahu jelas pasti nama aslinya siapa. Oke. Lanjut kita melihat. Ada M. Y-nya juga 2. L-nya juga 2. Ya. Lily, Vivi, Yuli. Oke, kita melihat untuk orang yang di sini. Ya. Orang yang berusaha untuk bangkit, orang yang pernah ditinggalkan, kemudian ingin, ya saya sudah sering diabaikan, dibuat sedih, saya ingin bangkit ya. Kemudian tapi masih teringat terus ya. Kira-kira energinya ini kepada orang yang mungkin masih punya sakit hati, mungkin sedang, kalian di sini saya merasakan ada yang sedang konflik ya, belum baikan, saya lihat seperti itu ya. Coba seseorang yang sedang nggak baikan sama kalian, ini energinya kepada kalian gimana sih? Apa masih marah atau ngambek aja tapi masih sayang ya? Ini terlepas, ini saya tidak membatasi hubungan asmara saja ya. Bisa pertemanan, persahabatan, persaudaraan, apapun ya. Oke, kita mau lihat untuk energi dia kepadamu. Energi dia kepadamu. Loh. Energi dia kepadamu seperti apa? Oke. Dia lagi bingung ya, lagi bingung. Oke. Selain bingung apa? Sedang membuat pilihan baikan apa enggak ya? Dimaafin atau enggak ya? Saling memaafkan atau enggak? Saya enggak salah bunda, terlepas dari itu ya. Mau baikan atau enggak. Oke, orang ini sedang menggali kebenaran ya, melihat dari berbagai macam sudut pandang ya. Sebenarnya siapa yang benar, siapa yang salah, kalau saya lihat seperti itu. Sambil introspeksi diri ya. Kira-kira tindakanku itu sudah benar atau enggak? Coba sih kita lihat. Oke. Di sini kalau saya lihat sih, orang ini juga nggak terlalu intens ya memikirkan kalian. Tidak terlalu intens. Karena dia punya semangat, ya, punya semangat untuk dirinya sendiri, ya. Jadi mending aku mikirin diriku sendiri. Untuk konflik di antara kita, saya memikirkan, tapi tidak terlalu fokus. Kemudian gini, oke, di sini ada pemikiran dari dia bahwa sementara saya ini lagi enak saja, maksudnya tanpa kamu pun saya nyaman gitu loh. Tapi sebenarnya kalau dipikir ya, alangkah baiknya kita berbaikan sih. Tapi sebentar saya mau pikir-pikir lagi, toh tanpa kamu aku pun juga sebenarnya nggak ada masalah. Cuman kenapa saya selalu teringat sama kamu? Itu aja sih. Lanjut ya. Oke. Saya melihatnya di sini
Dia merasa kehilangan, teman-teman. Sebenarnya merasa kehilangan. Tapi apa? Salah satu atau keduanya saling menghindar. Saya lihat. Bisa salah satu, bisa keduanya. Saling menghindari permasalahannya itu. Tapi di sini saya melihat dia merasa kehilangan. Coba kita lihat ya. Di balik rasa kehilangannya, apakah dia menyayangi kalian? Sekali lagi, tidak selalu ini hubungan asmara, bisa hubungan apapun. Oke, lihat ya. Apakah dia menyayangi kalian? Bagaimana perasaan dia kepada kalian? Perasaan dia kepada kalian. Sebenarnya dia tidak ingin mengingat kalian, ya. Tapi dia sering teringat, walaupun sudah sering berusaha. Oke. Saat mengingat kalian dia mulai memikirkan. Saat mengingat kalian dia mikir gini. Apa enggak sebaiknya aku yang memulai baikan? Ini tentang konflik berarti. Kalian ini masuk ke dalam cerita hubungan yang ada konfliknya. Kalau saya lagi nggak konflik sama siapa-siapa Bunda, oh ya sudah, jangan. Ya ini untuk orang lain mungkin. Jadi gini teman-teman, ya kalau memang cerita yang saya bacakan itu tidak sesuai, ya berarti bukan untuk kalian gitu loh, ya. Ini. Perasaannya di sini itu. Kok saya jadi merasakan ya sampai di sini ya. Yang paling banyak nonton justru energinya ini. Di mana di sini? Bentar. Saya merasakan ada energi kecemburuan dan posesif. Tuduhan atau bukan hanya tuduhan ya, mungkin kenyataan juga. Ada pengkhianatan cinta. Sebenarnya ingin memaafkan, ya. The heart, hati, ya. Di sini snake. Ada kecurangan-kecurangan di dalam hubungan. Pengkhianatan nggak selalu asmara ya. Pengkhianatan itu di pekerjaan juga banyak, ya. Di keluarga juga banyak. Ingin melupakan, maksudnya ingin memaafkan, tapi kok masih ingat. Jadi bagaimana sih perasaan dia kepada kalian? Sebenarnya cinta tapi sakit banget. Ada satu pengkhianatan yang sekiranya itu tidak bisa dimaafkan. Oh sebentar. Oh ini tok. Ini terbalik. Saya nggak baca reverse kalau yang ini. Ini Lenormand. Oke. Ini berkaitan dengan lompat. Oke. Banyak yang masalah keluarga ya, terkait dengan keluarga atau hubungan rumah tangga. Keluarga juga di sini familiar, di sini house ya. Hubungan yang sedianya nyaman mungkin menyangkut dengan hubungan sampai ke keluarga, berpengaruh ke keluarga. Oke. Bagaimana perasaan dia kepadamu? Ingin melupakan sebenarnya. Tapi ada beberapa yang mungkin ya contoh. Ini contoh saja. Keluarga sudah sama-sama dekat ya. Kemudian ada satu permasalahan, mungkin pengkhianatan. Semua yang sedianya itu nyaman, semula nyaman, jadi nggak karu-karuan. Ingin melupakan, ingin memaafkan, masih belum bisa karena juga terkait sama keluarga. Ya tidak semudah itu, gitu. Oke, sebenarnya apa sih yang dia inginkan? Kalian mau minta baikan duluan atau ya sudah lupakan saja, sama-sama memulai hidup masing-masing atau bagaimana? Kita lihat ya, apa sih yang dia inginkan? Apa yang dia inginkan?
Dia ingin kita sama-sama bebas aja, nggak sama-sama teringat ya, karena ingatan itu menyiksa dia ya, mungkin juga menyiksa kalian ya, sama-sama nggak ingin mengingat, ingin sama-sama melupakan ya. Dan kembali to take back control. It's time to take back control of your life. Jadi sebenarnya dia ingin kita dalam mengurusin hidup kita sendiri-sendiri aja deh. Kalau bisa nggak usah ingat-ingat lagi. Oke, apa mau dia? Tapi repotnya di sini salah satu dari kalian ada yang ingin rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu bahasa simpelnya adalah balikan ya. Bisa jadi ya kalian dia menginginkan hubungan kita bebas aja, kembalilah dengan orang yang bisa mencintaimu, bisa orang di masa lalu ya. Karena di sini someone from your past is returning to your life ya. Ada yang mungkin kalau ini cinta bersegi-segi, kembalilah sama pasanganmu masing-masing gitu. Ya, kembalilah kita pada pasangan kita masing-masing dan kita jangan saling mengingat. Coba lanjut ya. Kayaknya kalian itu pisahnya nggak baik-baik di sini. Oke, dia maunya apa? Kita tetap saling mendoakan ya. Gitu. Nah kan, healing family issue, financial and career, and getting to know each other. Jadi saling mengerti ya, masing-masing healing family issue. Saya melihatnya di sini memang ya, ada satu mungkin keluarga atau rumah tangga atau pernikahan yang sedang kacau gitu, kacau ya. Dan seseorang ini ya, yang saya bacakan ini ingin memperbaiki itu dulu ya. Kalau sama-sama punya rumah tangga inginnya kita perbaiki masing-masing dulu gitu. Ya. Termasuk kalau memang hubungan rekan kerja atau keluarga besar atau apapun di sini urusin keluarga masing-masing dulu gitu. Dan fokus kepada financial and career di sini. Gitu sih. Nggak mulu-mulu sih pinginnya. Terus apa sih yang saya harus lakukan ya? Ini pesannya bukan hanya untuk kalian yang cocok ya. Untuk kalian yang nggak cocok boleh saja nonton karena pesan semesta itu selalu baik, selalu positif. Kita lihat ya. Kita lihat pesan semestanya. Saya ambil 3. New love. Embrace an opportunity for love in your work prospect or for spiritual growth ya. Ini artinya cinta baru. Cinta baru bisa dengan orang lama, bisa dengan orang baru ya. Tapi cinta yang baru artinya bukan cinta yang sudah kamu sana sama orang lain, ada sih beberapa seperti itu gitu ya. Nggak usah sama aku, ada ya. Cuman di sini itu lebih kepada gini loh. New love itu kasih yang baru, artinya perasaan kita, mindset kita, pemikiran kita, pola pikir dan hati kita, jiwa kita itu penuh kasih yang baru. Kalau dulu mungkin kasihnya itu masih punya keinginan ya. Saya tulus bunda, tapi paling enggak dia itu ada perhatian gitu ya. Itu namanya nggak tulus. Kalau tulus itu kasih ya, bukan cinta ya. Cinta itu identik ya. Identik walaupun tidak selalu. Itu dengan nafsu, hasrat, keinginan, harapan ya. Tapi kalau kasih itu ya sudah totalitas hanya menyayangi dan bagaimana orang yang kita sayangi bisa bahagia dengan apa yang dipilihnya. Ya, terkadang kalau yang dipilihnya itu nggak bagus, saya kan juga kasihan. Kalau saya sih semaksimal kita mampu ya, tanpa bisa mengotori hati kita dan jiwa kita, it's okay, lakukan.
Tapi kalau itu pun tidak dirasa tidak manfaat, maksudnya tidak dipakai sama orangnya, tidak digubris ya kalian nggak boleh sakit hati karena tulus harusnya, ya kan? Karena cinta kan, kasih kan. Ya sudah, yang penting sudah diberikan masukan yang baik, diarahkan yang baik, yang positif. Kalau nggak mau ya sudah, hidup dia sendiri juga, gitu kan. Kita juga punya kehidupan sendiri, pertanggungan jawabnya sendiri-sendiri. Karma baik, karma buruk ya, semua masing-masing yang mempertanggungjawabkan. Oke? Jadi new love, kasihlah dengan versi yang terbaru. Artinya versi kita dalam memandang satu definisi kasih itu sendiri ya. Kalau kasih itu kayak gitu. Bukan yang saya berharap kamu bahagia, makanya kamu dengerin aku supaya kamu bahagia. Nggak ada itu. Itu namanya ego. Walaupun kita berpikir bahwa apa yang kita sampaikan, yang kita arahkan untuk orang lain itu saran untuk orang lain itu baik, ya. Seperti itu. Karena kenapa sih? Nanti kalau orangnya nggak ngereken itu apa ya? Pokoknya mengabaikan ya, nggak didengerin ya. Nanti kita akan kecewa. Sebenarnya kalau kasih itu nggak mungkin menghasilkan kekecewaan karena tulus, gitu. Nggak berharap apapun dia mau berubah atau enggak, ya terserah hidup dia juga. Oke, lanjut ya. Demonstrate love. Find out what is important to those you love and act on it, ya kan? Sama. Wujudkan satu kasih itu dengan tindakan, ya. Carilah apa yang paling penting untuk menunjukkan bahwa kamu cinta dan lakukanlah. Contoh ya. Kalau soal salah benar dosa atau apa karma itu tanggung jawab masing-masing kok, ya. Asal kita, semuanya pasangan ya, sudah memberitahu, mengingatkan, memberikan contoh yang baik ya, dengan cara yang baik, tapi sudah mentok ya, nggak bisa ya sudah. Karena sebenarnya cinta itu bukan hanya diomongan, tapi tindakan nyata ya, tindakan nyata. Saya selalu memberikan cinta, tapi balasannya nggak ada. Ya, berarti ingin balasan dong, berarti nggak tulus. Terkadang ya, ini saya hanya ngingetin ya. Kalau ini versi saya sih. Terkadang kita dihadapkan satu masalah, terutama untuk orang yang kita kasihi ya. Dibuat kecewa dengan orang yang kita sayangi, apalagi kalau kita sudah totalitas. Terkadang memang dibuat kita itu dikecewakan, memang semesta membuat skenario seperti itu ya. Untuk apa? Untuk kita mengingat bahwa seyogyanya kita itu mencintai apa yang di dunia ini tidak lebih daripada kita mencintai Tuhan. Diingatin, itu aja sih. Kalau saya memikirkannya seperti itu. Memang itu nggak mudah, tapi itu adalah proses pendewasaan dan bagaimana semesta meninggikan derajat kita dan memuliakan kita. Oke, lanjut ya. Take a chance on love. When we love, our life changes forever. Jadi gini, take a chance. Oke, ambillah kesempatan di atas nama cinta. Artinya gini, kalau kita memang mencintai, hidup kita pasti akan berubah. Artinya kalau kita, mindset kita, pola pikir kita, hati kita, jiwa kita penuh kasih, hidup kita akan berubah menjadi apa? Menjadi adem ayem dong, bahagia, damai. Nggak kemerungsung itu apa ya? Emosional ya. Kemudian nggak tegang ya, damai, ayem, gitu loh. Karena memandang orang yang kalau hati pikirannya ya, pola pikirnya itu penuh kasih, memandang segala sesuatu itu akhirnya penuh kasih ya. Akhirnya tidak ada yang namanya konflik batin kayak gini gitu. Konflik dengan orang lain, konflik dengan batin kita sendiri. Lebih banyak begini, ya sudahlah gitu. Sebenarnya kasih itu mau mengajari kita sabar dan baik hati. Jadi untuk orang-orang yang mungkin, wah nggak mau saya, ngapain? Ya mungkin belum di tahap
mungkin belum di tahap itu, belum di tahap penuh kasih, melihat kasih dengan versi yang lebih yang benar dan baik, gitu. Yang baik lah, yang baik ya, yang baik gitu. Saya hanya membaca ya teman-teman ya, dan menyampaikan apa isi kartu tarot. Saya tidak menentukan judul, tema. Kenapa? Karena benar-benar saya murni ya, membacakan energi yang memang saya anggap ini adalah petunjuk dari semesta ya. Saya nggak mengarang judul, apakah dia begini dan begitu, atau siapa yang mencintaimu, atau apapun, memang enggak. Nanti terkesan halu ya, apapun mungkin ini bacaan ini memang ditujukan untuk kalian tertentu ya, tertentu, nggak semua orang ya. Jadi untuk kalian yang memang cocok silakan tulis memang cocok, memang untuk saya gitu. It's okay ya. Terima kasih banyak ya teman-teman ya sudah nyimak dari awal hingga akhir sampai sini. Siapa yang belum subscribe? Ya, jangan lupa di-subscribe kalau kalian suka. Terima kasih banyak, semoga bacaan kali ini bermanfaat ya, bermanfaat positif sehingga bisa berkah untuk kalian yang menonton dan saya yang membacakannya. Sampai jumpa lagi teman-teman, semoga sehat, bahagia dan kalian diberkahi selalu dengan apa? Dengan pemikiran yang bijak, hati yang damai ya. Nggak sedih-sedih, nggak kacau-kacau. Terima kasih banyak semuanya ya. Bye-bye.